Pace bene, masih di mea culpa. Sekarang jam 8:04. Masih cukup terang. Biasanya benar-benar gelap sekitar jam 9:04. Mungkin akan makin lama lagi nanti di pertengahan musim panas. Itu pun ini masih di bagian selatan boleh dikatakan. Makin ke utara, makin lama gelapnya, makin lama untuk gelap dan makin cepat untuk terang. Sedikit gelapnya. Hanya menggambarkan situasi. Semalam saya pergi ke satu basilika Santa Rita da Cassia namanya. Di provinsi lain, provinsi Umbria, dekat Perugia. Tapi tidak lagi Lazio. Lazio, provinsi Lazio itu Roma. Yang di dalamnya ada Roma. Di basilika itu ramai orang untuk mengaku dosa. Saya pun heran mengapa Santa Rita ini begitu terkenal. Di antara basilika-basilika santuario yang lain, Basilika Santa Rita termasuk yang paling ramai dikunjungi orang. Untuk mengaku dosa. Juga termasuk untuk mengaku dosa, begitulah. Untuk berziarah, oke. Nah, biasanya ada sampai 6 pastor, bahkan lebih, untuk menerima pengakuan dosa. Ada satu ruangan, kamar pengakuan. Oke, pengalaman menarik semalam. Soal apa dosanya itu tidak bisa kita bahas. Biasa, dengan bahasa Italia seadanya yang saya sudah pelajari sedikit-sedikit. Ada seorang yang can I speak English? He said, katanya. Saya ingin mengaku. I want to confess in English. Saya panik juga sedikit. Saya bisa mengerti. Tetapi untuk memberi, katakanlah, absolusi di dalam bahasa Italia juga saya buat. Dan nasihat-nasihat, ada nasihat sedikit. Saya campur-campur bahasa Inggris yang sedikit-sedikit dengan bahasa Italia yang sedikit. Jadi banyak. Tapi bahasa Indonesia tidak saya beri. Mengapa? Karena dia bukan orang Indonesia. Lalu saya minta recita l'atto di dolore. Saya katakan, ungkapkan pernyataan penyesalanmu. 2 tobat maksudnya. Lalu dia berbahasa Arab. Berbahasa Arab dia. Mungkin dia dari salah satu negara Mediterania sana. Boleh jadi Afrika Utara ini atau dari Libanon, boleh jadi dari negara Arab. Bisa saja dari daerah lain atau dari Afrika ini. Saya merenungkan ini. Inilah gereja saya pikir ya. Dia tak kenal saya tak kenal dia. Dia tak berbahasa Italia, saya tak berbahasa Arab. Sedikit bahasa Inggris dia berbahasa Inggris lebih baik dari saya. Tapi saya pikir dia tidak begitu baik juga berbahasa Inggris. Tapi bertemu, mengungkapkan isi hati. Dan sangat mendalam ya, sangat personal. Dia mengungkapkan apa yang dia tidak mungkin ungkapkan kepada setiap orang yang dia jumpai. Karena sangat personal. Saya pikir itu adalah salah satu keindahan dari warisan iman dalam gereja ini. Pengakuan dosa. Nah, ada orang, kita tidak bisa terlalu berdiam di sana. Apa pengakuan dosa? Apa hak untuk melepaskan seseorang dari dosanya? Hanya Allah yang mengampuni dosa. Tapi lihatlah bagaimana kita yang sama-sama berdosa ini, yang sama-sama ingin hidupnya baik, karena keinginan untuk hidup baik itu ada dalam diri semua orang. Penjahat itu pun ada, tetapi keinginannya dikalahkan oleh kerinduan untuk baik itu, dikalahkan oleh keinginan lain yang lebih besar, sehingga dia memutuskan untuk melawan keinginan hidup baik itu.
Karena baik, indah, benar, satu, itu ciri-ciri universal dari yang ada. Agak jauh sedikit dalam metafisika, tetapi mau mengatakan bahwa kita rindu mencari yang baik, tapi ada kekurangan kita yang membuat kita terbatas dan tak sanggup sampai pada kebaikan, ada dosa. Nah, dalam keberdosaan kita rindu untuk kembali. Bagaimana kita yang sama-sama berdosa ini saling tolong-menolong? Dalam terang iman, kita bisa. Salah satunya dengan sakramen pengakuan dosa. Dalam absolusi dikatakan, maka saya, atas nama Gereja Kudus, melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Gereja Kudus, bukan atas nama saya sendiri. Dio Padre di misericordia, Allah yang maha belas kasih, che ha riconciliato a sé, yang telah mendamaikan dengan dirinya. Dengan wafat dan kebangkitan putranya, dan dengan perutusan Roh Kudus. Dio Padre misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo Figlio, e ha fuso lo Spirito Santo, telah mencurahkan Roh Kudus, e ha fuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Dari Roh Kudus lah pembebasan itu, per la remissione dei peccati, e ti conceda mediante il ministero della Chiesa, dan engkau dibebaskan, dan ia melepaskan engkau mediante il ministero della Chiesa. Dia telah conceda, mencurahkan kepadamu, memberikan kepadamu perdono e la pace, pengampunan dan damai. Diharapkan, dan biasa juga itu dikatakan, selepas pengakuan dosa diharapkan ada pace yang lebih terasa dalam hati. Ada kelegaan. Diharapkan. Dan itu adalah pelepasan dari kungkungan dosa itu. Terasa langsung. Syukur. Sama-sama berdosa, tetapi karena curahan Roh Kudus dari Allah yang baik, Allah yang baik itu hadir dalam rupa Roh Kudus dan memberikan pelepasan. Nah, mengapa kita bahas ini? Salah satu warisan indah dari gereja yang mudah-mudahan dinikmati, digunakan. Semoga. Saya membuat video tentang bacaan untuk besok, tentang lakukanlah apa yang kamu inginkan orang lain lakukan kepadamu. Apa yang kamu inginkan orang lain lakukan kepadamu, berbuatlah demikian. Kurang lebih tentang itu. Boleh dilihat videonya di link deskripsi video ini. Pace bene.